ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Hahaha, lo murtad, sekarang kagak punya amir, hidupmu jadi haram, masih kalah sama celeng. La haula wala quwwata illa billah. Celeng meski dagingnya haram tapi hidupnya halal. Kalau ente dagingmu haram, hidupmu juga haram. Mayat hidup, bangkai berjalan, sudah tidak berhak hidup di dunia ini. Apa celeng-celeng itu babi hutan gitu ya, babi hutan. Jadi kita orang yang keluar dari Islam Jamaah itu memang standarnya dikatakan seperti itu, lebih baik celeng lah, lebih baik anjing lah, dan lain sebagainya. Walaupun ketika dikonfrontasikan mereka menolak, saya nggak pernah mengucapkan seperti itu. Walaupun ketika ditabahin oleh para pemangku jabatan, mereka mengatakan saya nggak pernah mengatakan seperti itu. Tapi nyata-nyata memang ajarannya seperti itu, nggak usah bohong. Jadi puluhan ribu orang itu kalau Anda bohong kita bocor. Puluhan ribu orang yang telah Anda doktrin, ratusan ribu orang yang telah Anda doktrin, apalagi di zaman ini banyak orang-orang yang keluar. Maka Anda semua para pengurus-pengurus Islam Jamaah tidak mungkin bisa berbohong. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala. Afwan, mohon maaf tadi kemarin hampir sehari full kita tidak ada video yang diupload atas kesibukan dan beberapa acara. Alhamdulillah, kalau memang Ahad, memang kalau saya Jumat, Sabtu, Ahad itu memang agak padat acaranya. Ya acara DI kampung lah, DI kampung. Kemarin ada tiga dan jauh-jauh jaraknya, jauh antara kecamatan. Tiga itu beda kecamatan semua, sehingga ya kita nggak sempat untuk konten-konten untuk membuat obrolan-obrolan, sedikit ucapan-ucapan tentang masalah Cokam. Namun ternyata sehari saja alhamdulillah, seperti halnya kita lihat perkembangan dunia media atau media maya, dunia maya begitu luar biasa, baik antara perseteruan antara Cokam dan mantan PJRK, atau bahkan informasi-informasi tentang kawan-kawan yang sudah hijrah, kawan-kawan yang sudah keluar, kawan-kawan yang sudah menyatakan dirinya hijrah dari Islam Jamaah. Entah kenapa ya, hampir setiap hari kita disuguhkan informasi-informasi gembira, yaitu tentang hijrahnya mantan atau hijrahnya orang-orang Islam Jamaah. Namun hampir setiap hari pula kita tidak pernah mendengar atau informasi tentang orang-orang yang masuk ke dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ada sih biasanya di awal bulan, cuman itu hanya cerita. Kenapa cerita? Karena terlalu dibesar-besarkan, tidak sesuai kenyataan. Misal diceritakan setiap bulan yang masuk dalam Islam Jamaah 50.000, 500.000, ribuan dan lain sebagainya. Tapi ketika dicek di lapangan siapa-siapa saja tidak ada.
Namun ketika kami misalnya, oh sana itu bunglon, sana bunglon, kalau memang bunglonnya sudah siap, kami berani menunjukkan, oh kayak ini bunglon, kayak bunglon ada. Dan itu Nun Sewu, dan dengan data valid, dengan informasi yang jelas, dengan sumbangsihnya bunglon terhadap mantan-mantan juga sangat intens dan sangat baik. Sehingga kalau kita katakan misalnya kalau bunglon, kalau pengurus daerah bunglon, kalau imam daerah bunglon, bisa saja. Tapi kalau ditanya misalnya yang masuk jamaah sekian kita buktikan, ditanya enggak bisa jawab. Pokoknya percaya iman, enggak percaya kafir, paling jawabannya gitu aja. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, di antara perseteruan kawan-kawan Islam Jamaah Jokam 354 dengan para mantan di dunia sosial, di media sosial, sudah barang tentu ucapan-ucapan, omongan-omongan yang tidak terkontrol, omongan-omongan yang ngelantur, omongan-omongan asli doktrin akan keluar. Misal kita baca nih, ada sebuah komentar di Facebook ya, nanti ditampilkan di sebelah kanan atau kiri saya, yang isinya misal seperti ini. Namanya Idris Beruang. Dia nge-tag saudara Fauzan Rahman, hahaha, lo murtad, sekarang kagak punya amir, hidupmu jadi haram, masih kalah sama celeng. Celeng meski dagingnya haram tapi hidupnya halal. Kalau ente dagingmu haram, hidupmu juga haram. Mayat hidup, bangkai berjalan, sudah tidak berhak hidup di dunia ini. Hahaha. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Ucapan mengelak ketika kita mengatakan bahwa Anda kaum takfir, bahwa Anda sering memurtadkan orang, menganggap orang lain murtad. Awal-awalnya dia tidak terima. Kami tidak pernah memurtadkan. Kita hanya membaca ayat, kita hanya membaca hadis. Namun jelas-jelas dengan nyata ini si Idris Beruang ini mengatakan, mencolek Mas Fauzan Rahman dengan ucapan lebih baik celeng. Apa sih celeng itu? Babi hutan itu ya, babi hutan. Jadi kita orang yang keluar dari Islam Jamaah itu memang standarnya dikatakan seperti itu, lebih baik celeng lah, lebih baik anjing lah, dan lain sebagainya. Walaupun ketika dikonfrontasikan mereka menolak, saya nggak pernah mengucapkan seperti itu. Walaupun ketika ditabahin oleh para pemangku jabatan, mereka mengatakan saya nggak pernah mengatakan seperti itu. Tapi nyata-nyata memang ajarannya seperti itu, nggak usah bohong. Jadi puluhan ribu orang itu kalau Anda bohong, kita bocor. Puluhan ribu orang yang telah Anda doktrin, ratusan ribu orang yang telah Anda doktrin, apalagi di zaman ini banyak orang-orang yang keluar. Maka Anda semua para pengurus-pengurus Islam Jamaah tidak mungkin bisa berbohong. Memang anggapan seperti itu. Kalau orang-orang saja yang sudah keluar dianggap celeng, murtad, bagaimana orang-orang yang tidak sama sekali pernah melihat atau mengikuti Islam Jamaah? Tentunya jelas mereka mengatakan jahiliyah, kafir, dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Mereka mengatakan bahwasanya tidak punya imam, tidak punya amir. Lagi-lagi mereka ingin diakui bahwa dialah pengesah agar kita tidak jadi celeng. Agar kita tidak jadi celeng itu harus biat pada amirnya. Ngono kira-kira seperti itu kesimpulan. Agar kita tidak dikatakan murtad, atau kita balik lebih sederhana lagi. Karena kita tidak mau taat kepada imamnya, karena kita sudah mencabut biat pada imamnya, maka dikatakan celeng. Tapi sayangnya kok hanya imamnya saja, sayangnya hanya pemimpinnya saja. Sayangnya hanya bahwasanya klaim jamaah hanya dimiliki jamaahnya saja, Islam Jamaah itu sendiri. Sehingga orang-orang yang keluar dari barisan itu dianggap murtad, dianggap celeng, dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, sejak kapan para Islam Jamaah supaya berpikir, sejak kapan Anda kemudian menjadi pengesah golongan Anda sebagai pengesah Islam Jamaah?
Sejak 41, bukankah 41 di Indonesia sudah banyak orang-orang yang beribadah? Sudah banyak ahli ilmu, sudah banyak kiai-kiai, sudah banyak ustadz-ustadz yang pakar dalam bahasa Arab, yang ngerti bahasa Arab, yang sudah cara panganane ngaji bahasa Arab. Mosok tahun 1941 lah baru kita ini dianggap sebagai orang-orang yang halal hidupnya. Coba berpikir, buka akal waras, akal sehat, akal selamat Anda. Dan terkadang anda di dalam jamaah itu, dalam satu keluarga, entah ibunya, entah kakaknya, entah neneknya, atau entah bapaknya, insya Allah betilah ada kok orang-orang selain Islam jamaah, selain anggota anda sama dengan anda yang taat ibadahnya dan lebih taat lagi daripada anda. Mosok kaya ngono mau hukumi kafir. Dan tidak menutup kemungkinan banyak. Jadi yang anaknya jamaah, ibunya belum, tapi ibunya ahli ibadah, ahli sholat, bahkan kadang-kadang sholat tahajudnya kuat, puasanya sunnah kuat, namun hanya gara-gara tidak berjamaah, tidak mengikuti anaknya, atau tidak mengikuti ibunya, atau tidak mengikuti kakeknya, atau sebagian keluarga yang masuk dalam Islam jamaah, lalu kita hanya mengatakan wah gak diterima amalan, gak diterima amalan. Ini kan sangat picik, sangat licik, dan sangat picik mengklaim surga sebagai surganya sendiri. Lalu mengatakan bahwasannya kita itu hidupnya sudah kayak bangkai mati. La haula wala quwata. Kayak bangkai yang sudah mati yang hidup kembali. Bangkai hidup adalah bahasa bangkai hidup. Yang bangkai hidup itu tidak ada manfaatnya. Artinya kalau bangkai itu nggak ada manfaatnya. Kalau kita, masyarakat muslimin hafizakumullah ta'ala, sudah jelas bangkai hidup bisa menggoyang cokam ya. Bangkai hidup aja bisa menggoyang cokam, mengguncang cokam. Maka masyarakat muslimin hafizakumullah ta'ala, ini pernyataan salah satu dari buah ajaran Islam jamaah. Buah ajaran Islam jamaah cokam yang mengatakan ini dan itu, mengatakan jelek-jelek. Paling jawaban kita Allah yahdi, semoga Allah menunjukkan pada kalian. Pada seperti itu. Ada lagi nih, ini dari siapa ini yang sering aktif ya, Gendon. Coba lihat, menurut pengamatan saya, kelompok tetangga sebelah CRK iku uripe kurang rimo, kurang ridho, kurang bahagia. Urip iku kudu luas dalane, jembar pikirane. Urip sekali ojo senengane, ojo senenge SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, gak akan bahagia selawase. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, ini adalah ucapan keputusasaan. Ucapan Gendon ini keputusasaan. Kita dikatakan bahwa hidup kita gak terima, gak ridho, senang lihat orang lain, apa susah lihat orang senang. Saya katakan, kok susah melihat orang senang? Lewat sampean senang itu menyakiti orang. Mengapa kita harus mengobrak-abrik, kita harus membongkar tabligh Islam jamaah? Kalau Anda itu bawa sebuah kesenangan, lawang senang wilong larane wong akeh. Senang Anda itu mengkafirkan seseorang, masa kita tidak mengingatkan? Dikira kita iri, dikira kita urip kita nggak tenang, nggak bisa nerima. Saya nerima. Ya. Justru kita sangat menerima sekali. Artinya menerima atas keberadaan kami saat ini hijrah. Dan tidak terima jika ada orang-orang yang ada di dalam yang masih kuat, maka kita tidak terima, harus kita keluarkan, harus kita sadarkan. Dan tidak terima juga kaum muslimin yang lain yang belum tahu masuk. Kenapa? Karena jelas akidahnya nyimpang. Karena sudah jelas muamalahnya, akidahnya, akhlaknya tampak jelas sekali bahwa saat ini mereka benar-benar menunjukkan, mensifati. Nah, kita jelaskan seperti itu, mensifati sifat khawarij. Nah, kemudian lagi, ada lagi nih. Nah,
Alhamdulillah kalau JRK bisa goyang agama Allah yang hak, maka kami akan bersyukur bahwa akan ada miliaran pertolongan halu menahi. Miliaran pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak fitnahan dari orang-orang tolol, pasti limpahan rahmat datang. Nanti orang iman yang akan bersyukur selalu. Ya. Jadi dia masih menganggap bahwa agama mereka, bahwa Islam Jamaah itu adalah agama yang paling hak, dan kita masih aja dianggap dari tukang fitnah. Ketika kita tanya mana fitnahnya, bagian mana fitnahnya, dia nggak bisa jawab. Kalau Anda mengatakan agama paling benar, coba ya. Anda golongan yang paling benar, coba deh Anda ngaca, Anda lihat di golongan-golongan yang lain. Bukankah mereka lebih tawadhu, lebih tadarru, lebih semangat dalam beribadah? Anda mengatakan miliaran kemenangan, jutaan pertolongan, miliaran kemenangan model apa? Mesti kemenangan Anda itu akan Anda wujudkan sebuah bangunan. Bangunan oke, gede-gede itu kemenangan. Mesti kemenangan itu wujudnya adalah wujud maliyah, harta. Ya menurut kaya ngono ya oke. Selain jokame gede-gede, gereja gede-gedean, ya non muslim bangunannya besar-besar. Olahannya diwujudkan bahwa kemenangan yang dimaksud adalah kemenangan maliyah atau harta. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, memang hukum ini sudah kehabisan dalil ini kan. Kehabisan dalil, memang gak ada dalilnya dari pertama, gak ada metu kok. Kalau kehabisannya tahu metu stoknya, gak pernah metu stoknya. Artinya apa? Sudah kalah, chaos, dan tidak bisa menerima kenyataan bahwasanya sekarang ini, bahkan informasi saya ada mendengar bunglon, ada beberapa imam daerah di Jawa Timur yang saat ini dipantau aktif sebagai dicurigai sebagai orang-orang yang dianggap akan terindikasi pengaruh JRK. Dan sekarang itu kalau kita angen-angen itu biasa kok ya. Jadi aku malah mikir saya ini mlebu jamaah kayak wong metu kobis lho, metu. Karena remehnya jamaah itu. Karena remehnya Islam Jamaah itu sekarang. Di hadapan kita, di hadapan kawan-kawan bunglon itu remeh banget. Iki apa to jane? Ini apakah hanya cukup lingkungan sebuah kepercayaan aja tadi? Jadi kalau sebuah kepercayaan tinggalkan aja. Orang percaya serampung, apa meneh gak ada ilmiah sama sekali. Apa meneh gak ada dasar dalilnya, apa meneh dalilnya lemah semua, dan di sana-sana banyak perbandingan apa yang dimaksud Islam, apa yang dimaksud iman, ada apa yang dimaksud Islam rahmatan lil alamin dan sebagainya. Oke, masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Insyaallah demikian sedikit omongan saya setelah tadi kemarin hampir sehari kita tidak sempat ngobrol-ngobrol karena sebuah kepentingan. Jadi yang penting saya ya seperti inilah namanya dai kampung. Kalau di menjelang Ramadan ini banyak tablik akbar, namanya tablik akbar, cuman ya paling sak kelurahan, apa lingkungan gitu aja, palingnya jamaahnya sekitar 1000 aja. Cuman kalau di luar itu sudah tablik akbar biasa. Tapi kalau di Jokam daerahan biasa deh. 6.000, 3.000 itu biasa namanya daerahan. Oke, salam makan sehat, salam makan waras, dan salam makan selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.